Saudara, korban ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara dibawa ke dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit IARSI dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang, dari data awal 54 orang terluka dalam peristiwa ini. Rumah Sakit IARSI dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, di sana polisi juga mendirikan posko untuk keluarga korban. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini di Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta. Ini jadi salah satu lokasi korban akibat ledakan di masjid yang ada di area SMAN 72 dievakuasi dan juga dirawat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sedang melakukan tinjauan ke sana, tampaknya mau melihat seperti apa penanganan yang diberikan oleh rumah sakit kepada korban yang menurut informasi awal semuanya adalah laki-laki dan mayoritas adalah siswa di kelas 10. Tadi Gubernur Jakarta juga kabarnya sudah melihat langsung, meninjau langsung lokasi kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari di Rumah Sakit Cempaka Putih. Abel, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari sana? Mbak, izin ya Mbak, lagi. Ya Cindy dan juga saudara, saat ini saya berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, di mana memang ada 54 korban dan 54 korban ini dilarikan ke dua rumah sakit, yakni di Rumah Sakit IARSI, kemudian di Rumah Sakit Islam tempat saya melaporkan saat ini. Kalau di Rumah Sakit Islam sendiri ada 27 korban yang dirawat secara intensif begitu. Tadi juga saya sudah melihat bagaimana situasi di IGD untuk anak-anak ini masih dirawat di situ. Kemudian tadi juga ada ucapan keprihatinan yang kemudian ada Kapolda, kemudian ada Wamen Polkam yang juga datang ke Rumah Sakit Islam untuk melihat bagaimana keadaan dari para korban dan juga melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam kepada 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam. Hingga saat ini Cindy dan juga saudara, tadi Kapolda sudah menyatakan bahwa masih dalam proses penyelidikan untuk sumber dari ledakan yang terjadi di SMA 52. Yang kemudian memang untuk saat ini masih terus berdatangan Cindy pejabat, yakni yang sekarang berada di dalam untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi dari korban. Ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan nantinya juga akan ada pimpinan DPR yang juga akan melihat bagaimana kondisinya. Cindy dan juga saudara, kami masih menunggu dan juga melihat bagaimana nantinya kondisi dari korban ledakan di SMA 52 ini masih terus dilakukan. Saat ini Cindy dan juga saudara, memang sudah ada sejumlah barang bukti begitu yang ditemukan oleh pihak polisian, tapi memang tapi masih belum bisa dinyatakan begitu ya untuk detailnya sumber dari ledakannya ini terjadi seperti apa dan bagaimana. Nanti kita akan nantikan proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, Cindy dan juga saudara. Tetapi untuk saat ini kami masih berada di Rumah Sakit Islam untuk melihat bagaimana situasinya. Memang dari 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam ini sebagian besar memang mengalami luka bakar akibat ledakan yang terjadi pada pukul 11 lewat waktu Indonesia Barat, tepatnya ada di SMA 52 pada saat korban ini sedang melakukan sholat Jumat berjamaah. Cindy dan juga saudara, bentuk keprihatinan atau ucapan keprihatinan ini sudah dinyatakan oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya dari kementerian, termasuk salah satunya dari Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahwa untuk
situasi dan juga kondisi ledakan di sekolah ini cukup memprihatinkan, apalagi ada 52 korban yang menjadi korban, dan 52 korban ini memang sedang melakukan beribadah begitu, sedang beribadah, dan mereka menjadi korban ledakan yang hingga saat ini memang masih belum diketahui penyebab dan juga sumber dari ledakan itu sendiri. Polisi masih melakukan penyidikan, Cindy dan juga saudara. Nanti kita akan nantikan bagaimana proses penyidikannya. Kemudian kita juga akan nantikan bagaimana kondisi dari 27 korban atau 54 korban yang mengalami luka-luka bakar akibat ledakan yang terjadi tadi siang. Kembali ke Anda, Cindy. Abel, tapi ini kan ada 27 korban yang dirawat di sana. Apakah keluarga juga bisa menemani langsung para korban yang dirawat di sana? Tentu hingga saat ini kalau melihat keluarga dari setiap korban, dari 27 korban, ini masih berada di sini, Cindy dan juga saudara, untuk menemani rata-rata orang tua dari korban begitu ya. Saat ini masih menemani anak-anak mereka yang berada di rumah sakit Islam. Tapi memang untuk tindakan untuk operasi dari korban sendiri ini juga masih terus dilakukan. Nah, untuk bagaimana teknisnya orang tua apakah menemani pada saat proses operasi dilakukan, ini kami masih belum mendapatkan informasi. Tapi yang jelas keluarga dari 27 korban yang berada di rumah sakit Islam ini masih terus berada di sini atau bertahan di sini untuk menemani anak-anak mereka ataupun saudara mereka yang menjadi korban ledakan di SMA 52 tadi siang. Cindy dan juga saudara, tadi juga untuk Wamenko Polkam ini menyatakan bahwa untuk korban-korban yang ada di rumah sakit Islam ini nanti untuk pembiayaan akibat ledakan ini juga nanti akan dibiayai begitu ya. Tapi untuk pembiayaannya dari mana ini kami belum mendapatkan detailnya. Nanti kita akan lihat bersama, Cindy dan juga saudara, bagaimana proses dari pembiayaan ataupun juga nanti bagaimana melihat situasi yang terjadi di sini. Tapi yang jelas untuk saat ini korban masih terus dilakukan tindakan secara intensif. Tadi korban sudah sedang dilakukan operasi, kemudian luka bakar yang dialami oleh para korban hingga saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif, sehingga dipastikan bahwa rumah sakit harus melayani ataupun memberikan pelayanan secara maksimal kepada 54 korban, baik di rumah sakit Yarsi ataupun juga rumah sakit Islam tempat saya melaporkan saat ini secara maksimal. Cindy dan juga saudara, sebentar lagi untuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini akan selesai menjenguk, dan nanti kita akan nantikan bersama apa yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kunjungannya melihat bagaimana korban yang ada di dalam. Cindy dan juga saudara, baik. Untuk Gubernur DKI Jakarta sudah ada. Kita akan langsung saja mendengar bagaimana statement dari Gubernur DKI Jakarta, Cindy. Mas Pram, sudah siap semua? Mas, udah ya, rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Beliau yang mau menyampaikan, tapi
Ya. Nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak? Iya, Pak Asram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? Ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya aja ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya, Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? semua korban, Semua korban? ya. Untuk saat ini ada? Belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Nanti tanyakan. Pak Kapolda, sedikit saja untuk menjawab ke pertanyaan dari masyarakat, apakah ini bukan aksi dari terorisme? Ke depan, Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Ke depan kamera, Pak. Saya sampaikan bukan sekarang. Ini masih pendalaman, anggota kami sih di lapangan. Ya, artinya juga ini tidak menjadi isu liar di masyarakat, Pak. Ini dijelaskan dulu apakah ini aksi terorisme atau bukan. Nanti akan dijelaskan kalau setelah tim di lapangan menemukan semua bahan dan data yang kita sampaikan. Itu ya, jelas ya. Sudah ada penambahan korban ya Pak? Apakah sudah ditemukan Gimana? terduga pelaku? Nanti akan saya cek lapangan ya, ke penyidik saya semuanya. Dari korban sudah penambahan. Gini. Nanti semua itu kita kan nggak bisa langsung ini. Saya di sini posisinya. Anggota saya sudah sterilisasi, Gegana di sana sudah dapat di lapangan di TKP. Dan anggota saya sebagai di lapangan. Nanti akan kita rapatkan dulu. Hasil rapat itu kan kami sampaikan semua, ya. Nanti ya. Oke. Ya, makasih ya. Bapak-bapak, terima kasih. Dan sampai gua live. Cek handphone semuanya nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan semua biaya perawatan di rumah sakit manapun akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh 55 korban tadi diupdate kembali oleh Kapolda Metro Jaya. Total korban terluka menjadi 55 orang dan dimanapun mereka dirawat, untuk penanganannya sampai sembuh itu akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan arahan ini tadi sudah disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan juga Wali Kota terkait agar segera bisa dilaksanakan. Pemprov pastikan akan memberikan pelayanan terbaik karena ini juga adalah merupakan bentuk duka dari Pemprov DKI Jakarta atas ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta yang menyebabkan 55 orang luka. Sementara kalau dari Kapolda Metro Jaya tadi masih belum mau membeberkan lebih lengkap karena proses penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan apakah ini aksi teror atau bukan, barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan, semuanya akan diramu terlebih dahulu, didalami untuk nantinya kepastian akan bisa disampaikan lebih lengkap kepada publik. Kapolda Metro Jaya mengupdate jumlah korban akibat ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi 55 orang. Sejauh ini 55 orang ini dirawat di 2 rumah sakit. Sejumlah barang bukti di lokasi kejadian seperti senjata, bom molotov dan tas disita. Perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui apakah ledakan ini disebabkan karena kesengajaan atau tidak. Tapi dugaan sementara yaitu karena aksi teror. Namun targetnya bukan anak-anak sekolah. Dugaan sementara memang ini aksi teror, Mbak Ivo. Saya meyakini target utamanya bukan anak-anak SMA itu. Bukan anak SMA Negeri 72. Jadi kalau memang ini benar aksi teror, maka analisa awalnya adalah pelaku transit di SMA itu. Transit itu bisa saja dia berhenti untuk beribadah atau yang lain. Terburu-buru, tergesa-gesa melarikan diri, lalu dia meninggalkan amunisinya dan melarikan diri ke belakang. Sekali lagi ini masih menunggu. Yang kedua memang terjadi ledakan dulu. Bisa dilakukan karena tidak sengaja, itu ada detonator switch namanya. Kalau dilihat dari foto, itu bisa terpencet tidak sengaja oleh tekanan tubuh. Bisa juga bomnya itu fragile dan dia meledak karena panas, karena suhu. Garis polisi sudah dipasang di area yang menjadi tempat kejadian perkara.
Dan salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Jumat lagi sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12 tadi ya, jam 12 pas jam 12 mau komat ya. Komat udah, setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya, yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu, nah, gitu. Itu jadi ledakannya ya lumayan gitu. Itu langsung kabur, langsung saya keluar, langsung dorong anak-anak semua pada keluar, langsung pada menyelamatkan diri gitu. Kita menuju ke tempat kejadian perkara di SMA N 72 Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Farid. Eril, selamat petang. Informasi terbaru apa yang Anda tangkap di sana dan bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Cindy dan saudara, memang saat ini masih di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Situasi di sekitar lokasi ini masih dipenuhi dari petugas polisi, lalu kemudian juga dari Damkar hingga TNI. Ini sudah cukup banyak, yang dimana memang saat ini area masih tidak diperbolehkan untuk masyarakat sekitar untuk masuk karena masih dalam daerah steril. Yang dimana sebelumnya juga saya melihat dari Nafis, kemudian juga dari Puslapfor ini masuki dari tempat dari SMA 72 Jakarta ini. Dan selain itu juga untuk di dalam tersebut masih disterilkan sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan. Dan sebelumnya juga dari Gubernur DKI Jakarta ini sudah meninjau dari titik lokasi, yang dimana sebelumnya juga saya sempat wawancarai dari guru yang dimana ia juga berada di titik lokasi kejadian, yaitu berada di dalam masjid, yang dimana ia mendengar ledakan tidak hanya sekali saja namun beberapa kali pada beberapa titik, yang dimana ia mengatakan memang saat itu kejadian tengah sholat Jumat sekitar jam 12 lewat, yang dimana saat kejadian memang banyak siswa dan guru yang berada di masjid tersebut. Dan selain itu juga memang dari Kapolda mengatakan setidaknya ada 54 orang yang menjadi korban dari ledakan tersebut. Namun memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah ada tambahan atau seperti apa. Namun memang beberapa sudah dilarikan ke rumah sakit sekitar, yang dimana korban-korban lainnya sudah diungsikan. Beberapa ada yang di pos kamling, yang dimana berada di sekitar dari titik lokasi kejadian tersebut. Memang kejadian ini berada di jalan, maksud saya adalah berada di komplek TNI AL, yang dimana kejadian tersebut terjadi pada jam 12 siang. Namun hingga saat ini memang kami masih menunggu konfirmasi yang dilakukan, karena masih dilakukan investigasi mendalam dari pihak polisi. Cindy. Bisa Anda gambarkan juga pengamanannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan secara visual seperti apa? Ya, Cindy, memang jika dilihat ini berada di jalan yang cukup kecil ya, Cindy, hanya dapat dilalui untuk 2 kendaraan. Namun dari titik masuk sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya memang sudah ditutup atau disterilisasi, baik dari kendaraan tim gegana, lalu kemudian juga polisi. Bahkan saya melihat ada beberapa ambulan yang disiagakan di titik lokasi ini untuk mengantisipasi, karena memang dari tim gegana Brimob ini sudah berada di titik lokasi. Namun jika dilihat memang saat ini berada di depan gerbang ini sudah diamankan dari gegana, lalu kemudian juga dari TNI AL yang berjaga di depan, Cindy. Selain itu juga untuk akses masuk ke dalam hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki wewenang seperti TNI ataupun polisi yang berada di dalam, Cindy. Kalau untuk keluarga semuanya diarahkan untuk langsung ke rumah sakit, atau kalau ada keluarga yang masih mau mendapat informasi soal anaknya bisa diarahkan kemana, Eril? Ya, Cindy, memang tadi saya sempat melihat ada beberapa orang yang mengaku sebagai keluarganya mencari anaknya. Namun memang untuk mereka yang tidak
begitu menjadi korban karena kejadian ini terjadi di masjid. Untuk siswa-siswa selainnya ini ada beberapa yang sudah diungsikan untuk ke gedung serbaguna yang berada tepat beberapa meter di sebelah kiri saya ataupun pos kamling. Selain itu juga untuk mereka yang menjadi korban ini ada beberapa yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Cempaka Putih. Cindy. Jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata dan juru kamera Aufa Fahri, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Saudara, polisi mencatat ada 55 orang yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30, tak lama ketika khotbah Jumat baru berlangsung. Dari sekitar TKP, polisi menemukan bom rakitan, remote pengendali, serta senjata mainan tipe airsoft gun, laras panjang, dan revolver. Untuk lebih lengkap membaca peristiwa serangan dugaan teroris di SMA Negeri 72 Jakarta ini, sudah ada pengamat terorisme Islah Bahrawi dan juga mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat petang semuanya. Selamat petang.